Tata tertib persidangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 1. Para pihak saksi ahli yang hadir untuk mengikuti persidangan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh kepanitiaan. 2. Para pihak saksi ahli dan pengunjung sidang yang menghadiri sidang wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan, sedangkan advokat harus mengenakan toga. 3. Anak bawah umur 12 tahun dilarang menghadiri persidangan kecuali untuk kepentingan pemeriksaan persidangan dan atau mendapat izin khusus dari mahkamah. 4. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. 5. Pengunjung sidang dilarang: A. Membawa senjata atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. B. Membuat gaduh atau berlalu lalang, bersorak-sorai dan bertepuk tangan di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung. C. Mengaktifkan alat komunikasi selama persidangan berlangsung. D. Membawa peralatan demonstrasi masuk ke ruang sidang. E. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana dan atau perlengkapan persidangan lainnya. F. Makan dan minum di ruang sidang selama persidangan berlangsung. G. Menghina peserta sidang. H. Memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi atau ahli selama persidangan berlangsung. I. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim konstitusi serta kewibawaan mahkamah. J. Memberikan ungkapan atau pernyataan dan di dalam persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi hakim konstitusi dalam memutuskan perkara. 6. Semua tata tertib tersebut juga berlaku bagi pengunjung sidang. Para pihak silakan memasuki ruang sidang. Para majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Para hadirin mohon berdiri. Baik, kita mulai ya. Sidang kali ini dengan agenda pengucapan ketetapan dari putusan perkara PHPU Legislatif DPR RI DPRD tahun 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Untuk kehadiran para pihak pemohon, pihak terkait dan Bawaslu, kami tidak mengulangi lagi pemeriksaannya karena sudah dilaporkan oleh bagian persidangan dan kepanitiaan kepada hakim yang tadi baru saja kami berkumpul sebelum membuka sidang ini. Kemudian diingatkan kepada semua pihak selama pengucapan putusan dan ketetapan para pihak supaya tertib, tidak diperkenankan adanya penjelaan atau interupsi atau dalam bentuk apapun yang dapat mengurangi kehikmatan dan kehormatan dari sebuah forum persidangan dengan agenda pengucapan putusan atau ketetapan. Karena forum mulia menyampaikan pendapat dan pernyataan-pernyataannya melalui ketetapan dan putusan. Kepada para pihak sudah diberi kesempatan yang cukup pada persidangan-persidangan sebelumnya, sehingga tidak ada etis atau kalau kemudian ketika para hakim menyampaikan pendapat, pernyataan-pernyataan kemudian dilakukan interupsi atau disela-sela oleh siapapun. Kemudian yang amat penting yang perlu dicermati para pihak, kami para hakim sudah rapat bahwa putusan pada hari ini dan pengucapan hari ini adalah putusan atau ketetapan yang sifatnya sudah final. Oleh karena itu tidak terbuka lagi
upaya hukum baru ketika nanti sudah disampaikan salinan putusan ataupun kalau ada tindak lanjut yang harus ditindaklanjuti oleh termohon, begitu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kami akan sampaikan atau kami ucapkan dulu ketetapan. Silakan Yang Mulia. Putusan nomor 288/12/DPR/DPRD demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh Dr. Haji Zulkifli Hasan dan Haji Edi Suparno sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan surat kuasa khusus memberi kuasa kepada Niken Eka Angelina Lainer SHMH dan Hamid Habibi SHMH, advokat konsultan hukum dan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat kuasa khusus memberikan kuasa kepada Asra Salsabila SHMH, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh Haji Muhammad Maridiono dan Haji Muhammad Arwani Tomati sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal memberi kuasa kepada Jovan Alexandro SHMH dan Nur Fatimah SHMH, para advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bagian pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah 3.1 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, eksepsi pihak terkait Partai Persatuan Pembangunan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan akuo telah kadaluarsa adalah tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum dalam eksepsi 3.6 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, eksepsi pihak terkait Partai Persatuan Pembangunan mengenai kedudukan hukum pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan. Dalam eksepsi bahwa termohon dan pihak terkait Partai Persatuan Pembangunan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan pemohon nebis in idem dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, eksepsi termohon dalam eksepsi pihak terkait Partai Persatuan Pembangunan berkenan dengan permohonan nebis in idem adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pihak terkait Partai Persatuan Pembangunan mengajukan eksepsi pada pokoknya permohonan yang telah ditarik kembali oleh pemohon tidak dapat diajukan kembali dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, eksepsi pihak terkait akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pihak terkait Partai Persatuan Pembangunan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya pemohon tidak jelas. Menurut Mahkamah, eksepsi yang demikian berkaitan dengan pokok permohonan dan oleh karenanya tidak beralasan menurut hukum. Dalam pokok permohonan menimbang bahwa dalam permohonannya pemohon memohonkan pembatalan putusan KPU RI nomor 1050 tahun 2024 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa dalil-dalil pemohon tersebut termohon menyampaikan jawaban dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa pihak terkait Partai Persatuan Pembangunan memberikan keterangan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara seksama permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait Partai Persatuan Pembangunan, bukti surat tulisan, dan alat bukti lain dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa berkenan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan,
Hal yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah putusan pemeriksaan cepat Bawaslu Provinsi Bengkulu nomor 001 dan seterusnya tahun 2024 bertanggal 7 Maret tahun 2024 yang meminta agar dilakukan perhitungan ulang hanya untuk surat suara tidak sah pemilu DPRD Kabupaten di TPS 1 Desa Karangare, Kecamatan Pagarjati, TPS 1 Desa Temiang, Kecamatan Pagarjati, dan TPS 1 Desa Padang Brunei, Kecamatan Bang Haji mengandung cacat prosedur dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu berwenang menyelesaikan penyelenggaraan administrasi pemilu melalui pemeriksaan cepat, termasuk dugaan pelanggaran administrasi pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara calon anggota DPR Kabupaten Bengkulu Tengah di TPS 1 Desa Karangare, Kecamatan Pagarjati, TPS 1 Desa Temiang, Kecamatan Pagarjati, TPS 1 Desa Toroya, Kecamatan Pagarjati, dan TPS 1 Desa Tagarena, Kecamatan Pagarjati, dan TPS 1 Desa Padang Brunei, Kecamatan Bang Haji. Video pasal 40 dan pasal 41 ayat 1 huruf D Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi cepat. Dengan demikian, putusan pemeriksaan cepat Bawaslu Provinsi Bengkulu nomor 001 dan seterusnya tahun 2024 bertanggal 7 Maret 2024 tidak mengandung cacat prosedur, dan oleh karenanya Mahkamah tidak sependapat dengan ahli pemohon yang bernama Dr. Tajdia Baguswira Pratama, SHMK, yang menyatakan putusan pemeriksaan cepat Bawaslu Bengkulu Akuo mengandung cacat prosedur dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa untuk menetapkan perolehan fungsi dan calon terpilih anggota DPR Kabupaten Bengkulu Tengah yang benar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, KPU telah menerbitkan keputusan KPU RI nomor 10 tahun 2024 tanggal 28 Juli tahun 2024 dengan melampirkan keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah nomor 442/2024 yang juga sudah diunggah dalam laman DJIH KPU. Dalam persidangan, pemohon menerangkan bahwa keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 439/2024 masih dapat diakses di laman KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, sehingga menurut pemohon masih berlaku. Terhadap persoalan tersebut, menurut Mahkamah telah ternyata tidak hanya keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 439/2024 yang masih dapat diakses dalam laman DJIH KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, namun juga keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 441 tahun 2024 dan keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 442/2024 yang telah mencabut kedua keputusan KPU sebelumnya. Ketiga, keputusan KPU Bengkulu Tengah diunggah dalam laman DJIH KPU Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai rangkaian keputusan dalam upaya termohon mewujudkan transparansi kepada publik atas produk hukum yang telah dihasilkan, sehingga publik dengan dapat mengakses dan mengetahui kronologis proses penetapan rekapitulasi suara. Artinya, bukan berarti peraturan atau keputusan yang dapat diakses dalam laman DJIH adalah peraturan atau putusan yang masih berlaku. Sebagaimana dalil pemohon, termasuk yang sudah dicabut, masih dapat diakses dan diketahui substansinya. Mengapa misalnya dicabut? Inkasu keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 442 tahun 2024 yang mencabut keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah nomor 4439/2024 dan keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah nomor 41 tahun 2024. Dengan demikian, dalil pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Paragraf 3.13 dan paragraf 3.14 dan seterusnya telah dianggap diucapkan. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Konstitusi berkesimpulan: yang pertama, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tidak beralasan menurut hukum. Yang kedua, Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo
Yang ketiga, permohonan diajukan masih dalam tengah waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangan. Yang keempat, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akwo. Yang kelima, permohonan pemohon tidak beralasan hukum atau seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 3 hakim, yaitu nama-nama hakim dan juga diucapkan pada hari Jumat tanggal 16 bulan Agustus tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 bulan Agustus tahun 2024 selesai diucapkan pukul 11.26 waktu Indonesia Barat dengan dibantu oleh Aditya Nur Hadi sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Demikian para pihak pemohon, termohon, pihak terkait, pengucapan ketetapan dari putusan perkara PHPU legislatif. Oleh karena itu, untuk mendapatkan salinan putusan, nanti mahkamah akan segera mengirimkan melalui email masing-masing setelah pengucapan putusan ini selesai atau selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah persidangan ini ditutup. Kemudian mahkamah perlu menegaskan kembali berkaitan dengan yang tadi sudah disampaikan juga di awal persidangan bahwa pengucapan putusan dari ketetapan hari ini, mahkamah sudah menegaskan bahwa ini sudah mengakhiri seluruh sengketa PHPU Pileg tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi. Sehingga kami menegaskan bahwa rangkaian pemilu legislatif sudah dianggap selesai di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, seandainya tadi ada putusan dari mahkamah untuk ada satu perkara yang ditindaklanjuti, juga sudah ditegaskan bahwa itu sudah ada ketetapan yang sifatnya final. Terima kasih kami ucapkan untuk semuanya sidang selesai dan ditutup.